Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Paun Umi. Kalau lihat nastar jadi kangen lebaran ya, karena merupakan kue khas saat Idul Fitri. Nah, kali ini Paun Umi akan membagikan resep nastar keju ekonomis, tapi untuk rasanya bisa bersaing dengan yang premium, asal kita menggunakan takaran yang pas, bahan-bahan yang berkualitas. Nah, untuk teman-teman yang ingin dibahas tuntas tips dan trik proses pembuatan nastar keju ekonomis ini, ikuti tutorialnya sampai selesai ya. Langkah pertama kita akan membuat selai nanasnya dulu ya. Nah, kemarin saya beli nanas yang kecil-kecil ini 3 buah seharga Rp15.000. Ini kita potong kecil-kecil, kemudian akan kita blender sebentar saja supaya tidak terlalu halus, masih ada seperti serat-seratnya gitu. Jadi teksturnya itu sama seperti diparut ya. Oh ya, setelah saya timbang nanas yang sudah dipotong-potong ini hasilnya jadi 400 gram. Nah, ini saya beri air sedikit saja, kurang lebih 50 ml. Karena blender saya ini nggak mau muter kalau nggak dikasih air. Nah, ini kita blender sebentar saja ya, kurang lebih 10 detik. Yang penting nanasnya sudah terblender semua. Nah, kalau sudah seperti ini cukup ya. Saya mau kasih lihat teksturnya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya ya, sama seperti diparut, tapi kita tidak perlu banyak mengeluarkan tenaga untuk menghaluskan nanasnya. Langsung aja nanas yang sudah kita blender tadi kita masak hingga airnya menyusut atau kering ya. Nah, untuk menambahkan gulanya jangan di saat nanasnya masih berair seperti ini ya, karena bisa muncratnya atau nyiprat kemana-mana, dan cipratannya itu mengganggu banget buat kita susah untuk mengaduk-aduk selainya. Di tahap ini cukup kita tambahkan rempahnya saja. Di sini saya menggunakan kayu manis dan cengkeh. Saya menggunakan 1 cengkeh ukuran besar, kemudian kayu manis 2 cm. Lanjut kita aduk-aduk terus hingga air dari nanasnya kering ya. Nah, ini airnya udah mulai kering. Di tahap ini bisa kita tambahkan gula pasir. Saya tambahkan kurang lebih 100 gram. Jadi perbandingan antara gula dan nanasnya itu adalah 1:4 ya. Lanjut kita aduk-aduk lagi hingga selainya benar-benar kering. Nah, di tahap ini penting banget ya, karena kalau selainya itu masih basah bisa membuat selainya nanti sulit dibentuk atau dibulat-bulatkan. Nastarnya jadi susah mateng karena basah terus, dan nastarnya nanti jadi rentan sekali berjamur atau kurang awet ya, karena basah dari selainya ini. Jadi kunci sukses untuk mendapatkan nastar yang mulus, anti retak dan awet hingga berbulan-bulan adalah menggunakan selai yang kering ya. Oh ya, setelah kering jangan lupa tambahkan mentega atau margarin setengah sendok makan atau setara dengan 10 gram. Tujuannya selain membuat selai nastarnya ini jadi lebih wangi, adalah supaya selainya nanti mudah untuk kita bulat-bulatkan, karena dengan ditambah margarin atau mentega ini teksturnya jadi lebih elastis. Nah, ini selainya sudah mulai kelihatan kering ya. Kalau sudah seperti ini cukup, bisa kita matikan api kompornya, kemudian kita dinginkan ya. Nah, ini dia hasilnya, selai nanas Paun Umi sudah ready. Kita sisihkan dulu, terlebih baik dimasukkan ke dalam kulkas ya, supaya nanti kita mudah membulat-bulatkannya. Nah, ini dia selai nanas yang sudah saya masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 2 jam. Akan kita bulat-bulatkan untuk memudahkan kita membentuk nastarnya nanti ya. Nah, di sini saya menggunakan sendok takar supaya nanti hasilnya sama rata. Saya gunakan yang ukuran 2,5 gram, atau jika teman-teman ingin menggunakan timbangan juga bisa ya. Langsung saja kita akan bulat-bulatkan selainya. Ambil sedikit adonan menggunakan sendok takar. Padatkan kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau sudah langsung saja kita bulatkan, atau kalau teman-teman mau kumpulkan dulu yang sudah ditakar ini boleh ya. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, lakukan seperti ini sampai selesai ya.
Nah, ini dia hasilnya. Selain nanas yang sudah kita bulatkan, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut kita akan membuat adonan nastarnya ya. Masukkan margarin sebanyak 200 gram ke dalam wadah. Saya gunakan merek Palembum yang per kilonya itu harganya Rp25.000. Kemudian tambahkan butter 50 gram. Di sini saya menggunakan BOS. Untuk harga per kilonya itu Rp40.000. Kemudian tambahkan juga gula halus sebanyak 50 gram. Di sini saya menggunakan gula pasir yang saya blender seperti ini. Nah, kemudian ini akan kita mixer hingga tercampur rata. Kita mixernya cukup sebentar saja ya, kurang lebih 30 detik. Jangan terlalu lama karena bisa membuat nastarnya nanti melebar saat kita panggang. Oh ya, mixer dengan kecepatan rendah saja ya. Oh ya, untuk membuat adonan nastar yang lembut ini menurut saya wajib menggunakan butter ya. Boleh pakai jenis yang mana saja. Mau pakai Wisman kiloan ataupun Wisman Sultan, fungsinya sama. Yang membedakan hanya di cita rasanya saja. Nah, setelah tercampur rata, kita tambahkan 2 butir kuning telur. Kita mixer lagi hingga tercampur rata. Cukup 10 detik saja. Lalu tambahkan keju. Saya menggunakan merek Win Cheese. Saya tambahkan sebanyak 50 gram. Kita mixer lagi sebentar asal rata saja. Lalu tambahkan susu bubuk. Saya gunakan merek Denkau. Saya gunakan 1 bungkus ukuran 26 gram. Kita mixer lagi sebentar asal rata saja. Dan terakhir kita tambahkan terigu. Supaya hasil nastarnya nanti lebih renyah, gunakan yang protein rendah. Saya gunakan merek Kunci Biru. Saya akan tambahkan sebanyak 350 gram. Kalau teman-teman adanya protein sedang boleh ya, tapi sebaiknya disangrai terlebih dahulu. Kemudian ini akan kita mixer lagi hingga adonannya membentuk butiran-butiran kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita matikan mixernya. Kemudian lanjut akan kita uleni dengan tangan. Oh ya, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara klik subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasinya supaya channel kami lebih berkembang dan kedepannya bisa menampilkan video-video yang lebih kreatif dan bermanfaat. Nah, ini akan lanjut kita uleni hingga adonannya menggumpal jadi satu ya. Jangan terlalu ditekan-tekan, cukup uleni pelan saja. Nah, kalau adonannya sudah tidak lengket dan menyatu seperti ini, berarti ini sudah cukup ya, sudah siap untuk kita bentuk. Nah, di sini saya menggunakan sendok takar juga ukuran 5 gram. Jadi perbandingan berat selai dan adonan nastarnya adalah 1:2 ya idealnya. Jadi kalau teman-teman menggunakan selai ukuran 3 gram, berarti untuk berat ideal adonan nastarnya adalah 6 gram. Nah, selain menggunakan sendok takar, teman-teman juga bisa menggunakan timbangan ya untuk mengukur adonannya. Jadi untuk berat adonan nastarnya ini opsional ya, bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Jika ingin nastarnya besar-besar bisa ditambah beratnya dan juga sebaliknya. Nah, di sini sudah saya siapkan loyang yang sudah saya olesi dengan Carlo. Nah, untuk Carlonya ini saya beli instan di TBK. Kemarin harganya untuk seperempatnya itu Rp9.000. Nah, ini kita lanjut akan membentuk nastarnya. Di sini saya ambil adonan yang sudah kita siapkan tadi, kemudian kita pipihkan, lalu masukkan selai nastar yang sudah kita siapkan juga tadi, lalu kita bentuk bulat hingga mulus seperti ini ya. Lalu kita taruh di dalam loyang dan lakukan seperti tadi hingga selesai ya. Nah, ini dia hasilnya, siap untuk kita oven. Saya akan gunakan 2 rak sekaligus. Saya gunakan rak tengah dan bawah.
Ini akan saya oven dulu selama 30 menit pertama, kemudian nanti kita tukar posisinya, lalu lanjut kita oven lagi 30 menit dengan suhu 140 derajat menggunakan api atas bawah ya. Nah, ini setelah 30 menit kita akan tukar posisinya. Mulus banget ya. Dan lanjut kita akan oven lagi selama 30 menit ya. Nah, setelah 30 menit ternyata setelah saya cek bawah dari nastarnya itu masih basah. Jadi lanjut akan saya oven lagi selama 30 menit menggunakan api bawah saja. Nah, ini dia nastarnya setelah 1,5 jam kita oven, akhirnya matang juga. Kita akan lihat ya, Masya Allah, mulus banget, anti retak. Jadi mengoven nastar ini memang harus sabar ya, harus sering-sering kita pantau supaya bisa mendapatkan hasil yang sesuai ekspektasi. Nah, ini masih ada setengah loyang lagi, lanjut kita oven juga. Nah, ini saya mau kasih lihat hasil panggangannya tadi. Tuh bawahnya cakep banget ya, garing, no gosong-gosong. Atasnya juga ini kering, cantik banget ya. Nah, ini saya juga mau kasih lihat yang bagian tengah loyangnya. Ini bagian yang biasanya susah matang. Nah, tambah cakep ya. Kulit nastarnya itu garing tapi tidak keras ya. Nah, ini akan kita sisihkan dulu hingga nastarnya dingin ya. Nah, setelah nastarnya dingin, kita lanjut akan beri olesan. Di sini saya menggunakan 1 butir kuning telur. Kemudian ini akan saya tambahkan 1 sendok makan kental manis, 1 sendok makan minyak goreng. Kental manisnya boleh di skip ya. Ini saya tambahkan kental manis supaya nanti hasil nastarnya lebih milky aja. Dan 3 tetes pewarna makanan, saya pakai yang kuning telur. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Setelah itu langsung saja kita aplikasikan di permukaan nastarnya ya. Nah, kenapa ini saya beri olesan nastarnya setelah nastarnya ini dingin? Supaya olesannya tetap mulus, tidak retak, dan warnanya cerah glowing ya. Jadi pengalaman saya kalau kita memberi olesannya itu di awal, olesannya itu jadi retak-retak karena terlalu lama dipanggang, dan warnanya jadi kurang menarik, warnanya jadi sedikit lebih gelap gitu ya. Oh iya, dalam mengoven nastar ini bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Sering-sering dicek aja. Kalau kira-kira atasnya sudah garing tapi bawahnya masih basah, berarti boleh matikan api atasnya. Begitupun sebaliknya ya, jika bawahnya dari nastarnya itu sudah garing tapi atasnya masih basah, berarti boleh api atasnya dimatikan, gunakan api bawah saja. Untuk pemula mungkin ini terlihat merepotkan ya, tapi nanti kalau sudah terbiasa, kita sudah hafal dengan karakter oven kita. Nah, ini dia hasilnya nastar yang sudah kita oles tadi. Lanjut ini akan kita oven lagi selama kurang lebih 5 menit saja menggunakan suhu 140 derajat. Gunakan api atas bawah ya. Nah, ini kita memanggangnya jangan terlalu lama ya, cukup asal set saja olesannya. Jika terlalu lama nanti olesannya bisa retak dan nastarnya jadi beruntusan karena terlalu panas ya. Nah, setelah 5 menit ini dia olesannya sudah set ya. Masya Allah, cantik banget, mulus, glowing, anti retak ya. Nah, ini dia penampakan nastar keju premium ala Paun Umi sudah ready. Nah, untuk satu resep ini menghasilkan 2 toples ukuran 500 gram ya. Kalau ditimbang beratnya kurang lebih 1,5 kg. Masya Allah, kalau dijual untungnya banyak banget ya.
Karena biasanya saya jual dengan harga 100 hingga 120 ribu per kilonya. Nah, ini saya mau kasih lihat teksturnya. Masya Allah, cantik banget nastarnya, jadi sayang mau makannya. Warnanya cantik banget, kuning glowing, juga mulus banget ya. Nastarnya ini kokoh karena garing, tapi ini tidak keras ya. Nih, saya akan tekan pelan dengan jari ya. Masya Allah, lembut banget, lumer pokoknya. Isian selainya full, dan lagi nastarnya ini wangi banget. Masya Allah, tabarakallah. Kombinasi wangi butter, susu, dan keju ini luar biasa pokoknya. Untung buatnya bukan lagi pas bulan puasa. Masya Allah, selainya lumer. Yuklah langsung aja kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget ya. Juara ini nastarnya, no debat, terenak pokoknya ini nastarnya. Dengan bahan-bahan yang ekonomis tapi bisa menghasilkan nastar sepremium ini. Recommended ini resepnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga menginspirasi. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.